Dalam hidup, kadang kita sulit untuk membuat pilihan antara cinta atau uang. Ya, memang tak jauh dari itu, karena sebenarnya kita semua memang sudah akrab dengan hal-hal itu, seakan tidak ada matinya. Pilih konflik antara cinta dan harta selalu saja menghiasi berbagai kisah yang muncul setiap tahun, baik itu dalam bentuk novel, film, atau serial drama. Hanya saja, setiap kisah tergantung pada kisah dan daya kemasnya masing-masing. For Love or Money adalah sebuah film dari negeri Tiongkok yang mampu memberikan hiburan melalui cerita yang tak begitu kuat, namun mampu membuat emosi penonton masuk ke dalam konflik jalan ceritanya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Oke guys, waktunya Mimin menyapa kalian. Dimanapun kalian berada, gimana kabarnya hari ini? Apa masih jomblo aja? Oke, kalau begitu kalian satu server sama Mimin. Gak usah khawatir, Mimin akan menemani masa jomblo kalian dengan menceritakan sebuah film. Sebelum kalian lanjut menonton filmnya, alangkah baiknya kalian mendukung channel Mimin terlebih dahulu dengan subscribe dan share channel Mimin. Mimin doain bagi kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga selalu diberi kebahagiaan yang berlimpah. Oke, tak usah berlama-lama, siapkan posisi rebahan ternyamanmu. Langsung saja kita on the way ke ceritanya. Di awal cerita, kita dipertemukan dengan Xinglu yang sedang tidur. Lalu ada yang menelponnya, ternyata ia terlambat untuk ke bandara. Xinglu adalah seorang pramugari. Kemudian ia pergi ke bandara untuk melakukan tugasnya dengan buru-buru, hingga ia tertabrak oleh mobil yang dikendarai seorang pemuda tampan. Karena pemuda tampan tersebut tidak sempat untuk meminta maaf, akhirnya ia memoto Xinglu untuk mengingat jika suatu hari nanti ia bertemu dengan Xinglu dan meminta maaf. Tetapi setelah itu, entah apa alasannya, Xinglu memutuskan untuk berhenti dari penerbangan dunia sebagai pramugari. Suatu hari, hati Xinglu hancur berkeping-keping ketika mendapati kabar bahwa kekasihnya Zheng Ming menikah pada acara pernikahan massal yang diikuti oleh puluhan mempelai. Ia meluapkan amarahnya kepada kekasihnya Zheng Ming. Yang lebih menyakitkan adalah Xing tahu fakta bahwa kekasihnya itu hanya menikahi calon istrinya hanya karena sebatas tujuan untuk bisa menguasai harta warisannya. Zheng Ming juga menawarkan bahwa setelah ia menjalani ahli waris, dirinya akan kembali kepada Xinglu karena hanya dirinya yang ia cintai. Mendengar perkataan kekasihnya, Xinglu langsung mencium Zheng Ming, tapi di sini Zheng Ming digigit hingga berdarah agar dia tidak bisa melakukan malam pertamanya dengan pasangannya. Lalu Xinglu meninggalkannya. Karena sakit hati yang tak kunjung usai, Xinglu mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara ingin melompat dari sebuah gedung apartemen. Saat kejadian itu, warga menjadi heboh dan puluhan polisi berusaha menyelamatkan Xinglu dengan menyediakan matras raksasa untuk antisipasi jika Xinglu terjatuh. Tak sengaja, Sheng Sun lewat dari tempat kejadian dan melihat seorang dari ketinggian atap. Sheng Sun diam-diam menyelinap dan mendatangi Xinglu dan menyuruhnya untuk tidak melakukan bunuh diri. Tapi Xinglu tetap nekat dengan niatnya, hingga Xinglu pun terjatuh. Sheng Sun yang berusaha menolongnya ternyata ikut jatuh bersama Xinglu. Untung saja di bawahnya sudah terdapat matras hingga mereka pun selamat. Tapi setelah kejadian tersebut, bukannya minta maaf, Xinglu malah marah kepada Sheng Sun. Karena dia, Xinglu tidak dapat bunuh diri. Karena melamun sambil berjalan, Xinglu pun hampir tertabak mobil. Tapi beruntung ada Sheng Sun yang menolongnya. Xinglu menunjukkan kafe miliknya kepada Sheng Sun. Dari sini mereka mulai berkenalan. Sheng Sun menaruh hati kepada Xinglu. Akhirnya, Sheng Sun setiap harinya mampir ke kafe milik Xinglu untuk melakukan pendekatan dan sepertinya berjalan mulus. Ketika di tempat Xinglu, Sheng Sun meminta maaf kepada Xinglu bahwa seseorang yang waktu itu hampir menabraknya adalah Sheng Sun. Tapi Xinglu pun sudah memaafkannya dan tidak mempermasalahkan soal itu. Sheng Sun sendiri adalah seorang pelukis yang tidak mapan dari segi finansial. Pada suatu
Suatu ketika, kafe Xinglu didatangi oleh segerombolan anak muda yang sedang mabuk, membuat rusuh di tempat tersebut, hingga terjadi perkelahian antara Xing Shun dan segerombolan anak muda tersebut. Ketika Xinglu ingin membantu dan memukul anggota gangster tersebut, ia salah sasaran. Malah Sheng Shun lah yang ia pukul, hingga membuat gangster tersebut ketakutan dan lari meninggalkan tempat tersebut. Untungnya, Sheng Shun tidak mengalami cedera apapun, hanya saja sedikit pusing. Sheng Shun pun mengantarkan Xinglu pulang. Sebelum itu, Sheng Shun meminta nomor telepon Xinglu. Karena Sheng Shun tidak membawa HP, Xinglu pun menuliskan nomornya di tangan Shenglun. Tapi, berhubung saat pulang keadaan sedang hujan, nomor telepon Xinglu yang ada di tangannya pun hilang. Hingga akhirnya, Sheng Shun mencari di sosial media. Di esokan harinya, Sheng Shun mendatangi pimpinan Huang karena ada seseorang yang ingin membeli lukisan Sheng Shun. Tapi nampaknya, orang yang ingin membeli lukisan tersebut membatalkannya. Pimpinan Huang pun memberikan tawaran kepada Sheng Shun. Jika dia kepepet, pimpinan Huang dapat membantunya dengan imbalan lukisan seri kenangan Sheng Shun. Tapi Sheng Shun tetap tidak ingin menjualnya. Xinglu mendatangi Sheng Shun di saat Sheng Shun sedang melamun lemas di atap sebuah apartemen. Sheng Shun pun berbicara bahwa bisnisnya tidak jadi mengadakan pameran untuk mempublikasikan karyanya. Karena ia melamun karena faktor keuangan sedang menipis, akhirnya Xinglu pun menawarinya untuk bekerja di kafenya. Tawaran itu pun langsung diterima oleh Sheng Shun. Karena bekerja dalam satu area yang sama, mereka menjadi semakin dekat. Karena Sheng Shun seharian telah bekerja di tempat Xinglu, Xinglu pun memberi gaji pertamanya kepada Sheng Shun. Tapi gaji pertama Sheng Shun akan digunakan untuk membeli makan malam untuk Xinglu. Ketika ia menanyakan kepada Xinglu, ia bergurau bahwa ia ingin makan makanan Prancis, hingga membuat Sheng Shun nekat untuk melakukan balapan liar untuk mengajak Xinglu makan di restoran Prancis. Hingga Sheng Shun pun mengajak Xinglu ke restoran Prancis. Xinglu dan Sheng Shun pun semakin sering bersama hingga pada suatu hari di tempat wahana Sheng Shun mengutarakan cintanya kepada Xinglu. Nah, dari sini sepertinya Xinglu mulai dapat melupakan mantannya yang telah mengkhianatinya berkat hadirnya Sheng Shun. Singkat cerita, ketika mereka sedang berjalan menuju pulang, Xinglu melihat sebuah cincin. Nampaknya Xinglu menyukai cincin tersebut. Ketika Sheng Shun sedang melukis, tiba-tiba Lian atau orang yang kemarin balapan dengan Sheng Shun mendatangi Sheng Shun untuk kembali mengajak balapan. Ia masih penasaran karena kemarin ia telah dikalahkan oleh Sheng Shun. Awalnya Sheng Shun menolaknya, tapi karena Lian mengancam akan menutup kafe Xinglu, dengan terpaksa Shenglun menerima tawarannya. Di saat Sheng Shun sedang beraksi di jalanan, tiba-tiba Xinglu datang dan menyetopkan aksinya. Xinglu sangat marah terhadap Sheng Shun karena ia takut terjadi apa-apa terhadap Sheng Shun dan pergi meninggalkannya, dimana sudah pasti akibat kejadian tersebut menjadikan Sheng Shun kalah dari pertandingan. Dan karena Sheng Shun kalah, ia harus berkeliling dengan tidak menggunakan baju atau telanjang. Ketika Sheng Shun pulang ke kafe dengan tidak menggunakan pakaian, ternyata di sana ada Xinglu yang menunggunya. Xinglu pun memberi kain hangat kepada Sheng Shun. Di sana, ia mulai mengetahui bahwa kenapa Sheng Shun dapat mengajak Xinglu ke restoran tersebut karena hasil dari balapan liar. Terlihat Xinglu sangat marah. Untuk menebus kesalahannya, Sheng Shun pun mengajak Xinglu ke sebuah tempat untuk menunjukkan karya Sheng Shun hingga membuat Xinglu kembali tersenyum dan memintanya untuk menjadi model lukisan Sheng Shun. Hingga pada saat itu juga, Sheng Shun melukis dan Xinglu sebagai modelnya. Ketika sedang tidur, Xinglu bermimpi bahwa ia terjatuh ke dalam air. Hingga pada keesokan harinya, ia mendatangi orang tuanya di panti jompo. Ternyata ayah Xinglu pun mengalami mimpi yang sama. Dan pada suatu hari, mantan kekasih Xinglu yang bernama Zhenming mengirimkan sebuah majalah edisi lama yang di dalamnya membahas Sheng Shun, anak sendiri wayang dari seorang ibu presiden pemilik AR Group. Xinglu mendatangi
mendatangi gedung perusahaan bertingkat mentereng yang kini sudah dimiliki oleh Zhenming akibat menikahi anak dari pemilik gedung mewah ini sebelumnya. Di situ, Zhenming mengutarakan bahwa dirinya dengan Xinglu adalah seorang yang sama, mencintai seseorang karena menginginkan sebuah harta. Xinglu marah dan menjelaskan bahwa dirinya yang berbeda dengan kekasihnya itu. Setelah itu, Xinglu mendatangi pimpinan Huang dan meminta kepadanya untuk mengadakan pameran seni. Kabar itu pun Xinglu sampaikan kepada Sheng Sun. Mendengar hal itu, Sheng Sun pun merasa bahagia hingga Xinglu dan Sheng Sun mempersiapkan lukisan untuk dipamerkan. Sheng Sun melukis sebuah kenangan ia bersama ayahnya pada masa kecil. Sambil melihat lukisan yang ia lukis, Sheng Sun mulai mengingat masa kecilnya dulu. Xinglu mendapatkan telepon dari seseorang bahwa ternyata ia dan pimpinan Huang telah melanggar kontrak untuk melakukan pameran, hingga Xinglu diancam sebelum melakukan keputusan apapun. Setelah itu, Xinglu pun mulai terlihat gelisah. Pimpinan Huang menawari lukisan kenangan Sheng Sun dengan harga yang menakjubkan, tapi Sheng Sun ragu untuk menjualnya karena lukisan tersebut sangatlah berarti baginya. Hingga akhirnya Sheng Sun pun memutuskan untuk menjualnya dengan terpaksa. Lalu, Sheng Sun melamar Xinglu. Mengetahui Sheng Sun menjual lukisan kenangannya hanya untuk membeli cincin yang Xinglu sukai, Xinglu marah kepada Sheng Sun, lalu meninggalkannya. Terlihat Xinglu sangat sedih mengetahui hal itu. Karena Xinglu dan keluarganya diancam oleh seorang yang tadi menelponnya dengan terpaksa, Xinglu pun harus menjauh dari Sheng Sun dan kembali kepada mantannya. Sheng Sun berusaha untuk mendapatkan kembali Xinglu, tapi Xinglu lebih memilih uang ketimbang cinta karena menurutnya uang adalah segalanya. Terlihat Sheng Sun pun sangat frustasi. Ternyata Xinglu sedang melakukan perjanjian mendekati mantannya itu hanyalah untuk peran bermain saja. Singkat cerita, seseorang yang ditelepon tersebut membawa Xinlu ke Hong Kong dan dipertemukan dengan ibu Sheng Sun. Mengetahui Xinlu meninggalkan Sheng Sun karena ia miskin, di sana ibu Sheng Sun meminta agar Xinlu dapat membawa Sheng Sun kembali pulang ke rumahnya. Jika Xinlu dapat membawa Sheng Sun kembali ke rumahnya, Xinlu akan diberi imbalan uang 15 juta, di mana Xinlu tidak butuh uang itu. Ia mencintai Sheng Sun dengan hati yang tulus. Tapi ibu Sheng Sun lain memahaminya. Menurutnya, ia hanya mencintai dirinya sendiri karena Xinlu lebih memilih uang ketimbang Sheng Sun dan meminta untuk menjauhi Sheng Sun. Di sini kita bisa mengetahui bahwa selama ini yang mengancamnya adalah keluarga dari Sheng Sun. Hal tersebut membuat Xinglu frustasi dan mendatangi sebuah diskotik hingga Sheng Sun pun pulang ke Hong Kong kembali ke rumahnya dan memulai meneruskan bisnis perusahaan keluarga. Tapi sepertinya Sheng Sun masih selalu teringat dengan Xinlu hingga ia kembali mencari Xinglu. Tapi di sana Sheng Sun hanya membuktikan kepada Xinlu bahwa dia juga bisa mempunyai banyak uang dan bisa membeli apapun yang ia mau. Setelah itu Sheng Sun pun meninggalkannya. Xinlu berusaha mengejarnya dengan berlari, tapi di pertengahan jalan ia diserang oleh seorang preman yang ingin merebut paksa cincin yang Xinlu pakai. Jelas saja itu adalah cincin pemberian dari Sheng Sun. Xinlu mencoba mempertahankan cincin tersebut agar tidak diambil oleh preman itu hingga ia ditusuk dan menyebabkan luka yang cukup parah. Sheng Sun yang mencoba kembali ke rumah Xinlu mendapati Xinlu sudah tidak ada. Xin berganti kepada Xinlu yang terus lari dengan luka tusukan tadi dan Sheng Sun pun terus mencoba mencari Xinlu hingga dengan tidak sengaja Sheng Sun menabrak Xinlu hingga terpental ke dalam air. Sheng Sun berusaha menolongnya dan membawanya ke rumah sakit hingga mereka pun dipersatukan kembali dan film pun selesai. Kisah percintaan Xinglu dan Sheng Sun sepertinya seperti kejadian alami yang mempertemukan pasangan kekasih dalam ikatan cinta. Sayangnya jauh sebelum itu skema-skema dan jalinan cinta mereka sudah disusun oleh skenarionya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kita hingga selesai. Nantikan video kita berikutnya. See you, bye bye.